yang menisbahkan diri kepada salafiyin, tetapi membolehkan bermajlis di majlis al-bid'ah dengan dalil tambahannya dengan kejadian Hifdzul Fudul. Apa kejadian Hifdzul Fudul? Ya, Hifdzul Fudul. Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita ketahui bahwasanya para ulama-ulama kita terdahulu adalah orang-orang yang menjadi acuan dan contoh dalam kita beragama. Apakah dalam akidah mereka, ataukah dalam dakwah mereka, dan juga bagaimana cara mereka menjaga akidah mereka tersebut. Ya, jadi kita tidak hanya mengambil akidah dari mereka, tidak mengambil thariqah dakwahnya mereka, tetapi kita juga mengambil bagaimana cara mereka menjaga akidah tersebut. Dan kalau kita membaca buku-buku para ulama kita, ulama-ulama terdahulu secara khusus, apakah aqidati salaf ashabil hadis miliknya al-Imam As-Sabuni, ya, ataukah aqidah Syarhus Sunnah lil Muzani miliknya al-Imam Al-Muzani, muridnya al-Imam Syafi'i, ataukah kita membaca usul Syarhus Sunnah miliknya al-Imam Al-Barbahari, atau usul sunnah miliknya Imam Ahmad rahimahullah, atau kitabnya al-Imam Al-Lalikai Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Dari setiap buku-buku akidah yang mereka jelaskan dan mereka terangkan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, tentang pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah, dan di akhir pembahasan mereka selalu akan membahas sikap Ahlus Sunnah kepada Ahlul Bidah. Silakan baca buku-buku tersebut, silakan baca. Dan diantara yang paling sering mereka nukilkan adalah ucapan al-Imam Abdullah bin Abbas, la tujalisu ashabal ahwa, jangan kau duduk-duduk dengan ahlul ahwa, karena dengan kau duduk-duduk dengan mereka itu akan membuat hati kamu sakit. Ya. Dan juga nukilan-nukilan yang semisalnya dari para a'immah, ya, dan sikap tegas mereka kepada ahlul bidah. Jadi ketika seseorang ingin berjalan di atas jalan para a'immatus salaf, berjalan di atas jalan tersebut, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka ambillah akidah mereka dan ambillah bagaimana cara mereka menjaga akidah mereka tersebut. Jadi kita tidak hanya mengambil sebagiannya dan kemudian kita meninggalkan sebagian yang lainnya, karena ini akan menjadi tawar apa yang tadinya kita dengar. Bisa difahami ya? Ketika kita mendengar ceramah seseorang yang ibaratnya memiliki akidah yang sahih, misalnya dia ngomong seperti ini, bahwasanya jamaah adalah jamaah yang telah menyelisih daripada akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Mereka berada di atas 4 tarekat sufiyah, ya, dan dalam kitab-kitab mereka memiliki A, B, C, D daripada hal-hal yang menyimpang daripada akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Ini kita jelaskan. Tetapi ya, dikarenakan sebab mereka banyak orang yang tadi ingat sholat menjadi sholat, banyak dikarenakan mereka yang tadinya preman menjadi orang yang taat. Ya, kira-kira audien yang mendengar kajian tersebut, apa kesimpulannya? Mereka orang baik atau tidak baik? Mereka orang yang boleh kita ambil ilmunya ataukah tidak boleh ambil ilmunya? Hah? Kesimpulan orang akan mengatakan, wah, orang baik ternyata. Ya biasalah, manusia bisa salah, manusia bisa keliru, tapi mereka orang baik. Ini akidah, ini jalan seperti ini tidak dikenal oleh para imamatus salaf. Ini yang berbicara adalah orang yang sama yang mengajarkan kita kepada akidah, tetapi bisa membuat kita apa? Ya, salah dalam berjalan. Apalagi kemudian kita belajar bermajelis dengan orang-orang yang memang seperti yang ditanya majelisnya ahlul bidah. Ini satu hal. Hal yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kita tidak mengingkari kalau memang ada di sana fatwa-fatwa para ulama yang terkadang mereka membolehkan untuk mengambil ilmu dari kalangan ahlul bidah ketika tidak ada
ya, dari kalangan Ahlus Sunnah yang mengajarkan ilmu tersebut. Kita tidak lebih pintar dari para ulama, kita tidak mengingkari fatwa ulama tersebut. Namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang para ulama ketika mereka berfatwa itu pada kondisi-kondisi tertentu, dan juga kepada orang-orang tertentu, dan juga pada momen-momen tertentu, yang kemudian terkadang diambil fatwa tersebut, ya, difahami dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam orang yang ya sama semuanya, tidak dibedakan. Faham di sini? Ulama tersebut nggak ada yang salah dari fatwanya, namun terkadang penerapan kita yang menjadi salah. Bisa difahami? Ini satu hal. Hal yang kedua, para hadirin dan hadirat, kita mengetahui hukum asalnya adalah apa? Kita tidak bermajelis dengan ahlul bidah. Itu hukum asalnya sebagaimana kita telah ketahui bersama dari buku-buku para ulama kita. Namun ketika kita membuka perkara ini di tengah-tengah muslimin atau di tengah-tengah para penuntut ilmu, ya, yang terkadang mereka akan bermudah-mudahan. Ketika mereka akan bermudah-mudahan, tidak ada hikmah untuk kita menyampaikan poin ini di tengah-tengah penuntut ilmu. Faham di sini? Faham maksud saya? Contoh lebih realnya seperti ini, lebih mudah difahami. Ada seseorang berkhutbah di hari Jumat, ya, dia membawa hadis, faslun bainana wa bainal kufr as-shalah, faman taraka faqad kafar. Perbedaan di antara kita orang beriman, kata Nabi, dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat kafir. Iya. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Syaqiq, tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah SAW yang mereka menghukumi dengan kekufuran, ya, kecuali ketika seseorang meninggalkan salat. Para audien, para jamaah muslimin yang terkadang mereka salat hanya di hari Jumat saja, ketika mendengar hadis seperti ini, takut nggak mereka? Takut nggak? Wah, ngeri ini, takut dia. Kemudian sang penceramah mengatakan, namun saudara-saudaraku muslimin, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama mengatakan sini kufrun duna kufrin. Alhamdulillah, aman, kita aman. Berarti boleh meninggalkan sholat, nggak kafir kok. Bisa difahami di sini? Jadi betul materi yang kamu sampaikan itu benar, nggak ada yang salah. Tetapi ada momen dan kondisi ketika kamu menyampaikan, kamu akan menjadi salah. Tadi muslimin udah ngeri, udah takut. Wah, ini kalau ini pokoknya semenjak hari ini saya nggak boleh lagi ninggalin sholat. Ya, nggak boleh sholat hanya hari Jumat saja, bisa kafir saya ini. Tetapi ketika sudah dirinci, oh ini ada khilaf ulama, di sini begini, di sini begini, mereka masih bisa bernafas lagi. Wah, aman berarti. Ya pokoknya saya sholat Jumat saja. Ini bukan hikmah dalam menyampaikan dakwah. Jadi bukan hanya betul atau tidak betul, bukan hanya fatwa ulama atau bukan fatwa ulama, tetapi yang menjadi permasalahan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi seorang bermudah-mudahan dalam urusan agama kita, agama mereka, apakah ada hikmah untuk kita menyampaikan dan mendetailkan permasalahan seperti ini? Itu maksud saya. Faham di sini? Jadi ulama nggak ada yang salah dari para ulama. Siapa kita mengomentari para ulama kita? Tetapi kondisi dan sikon itu penting. Sehingga jangan sampai gara-gara kita yang tujuannya baik tetapi membuka jalan orang-orang bermudah-mudahan yang kemudian ya menjadi ahlul kalam dan semisalnya setelahnya. Jelas ya? Baik, wallahu a'lam bishawab.